Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aditya Febriansah, NPM 1901012001 dari kelas D PAI semester 4. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang materi yang terdapat dalam buku fikih kontemporer. Oke, langsung saja simak videonya sebagai berikut ini. Materi yang selanjutnya di sini ada hukum Islam tentang nikah beda agama. Yang pertama, pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik. Janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Ayat di atas secara jelas menjelaskan tentang sebuah larangan bagi seorang laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrik, sebagaimana juga tidak boleh perempuan musyrik menikahi dengan laki-laki mukmin. Larangan tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan keyakinan di antara keduanya yang bermuara kepada sulitnya mempertemukan visi hidup di antara keduanya. Orang yang beriman akan mengajak ke surga, sedangkan orang musyrik akan mengajaknya ke neraka. Orang yang beriman percaya kepada Allah, kepada para nabi dan hari akhir, sedangkan orang musyrik tidak, itu menyekutukan Allah atau mengingkari para nabi dan meninggalkan. Yang kedua, menikahi wanita ahli kitab, Majusi dan Subhiyah. Jumhur ulama memperbolehkan pria muslim menikahi dengan wanita ahli kitab Yahudi atau Nasrani yang masih berpegang kepada kitab selain Al-Quran. Menurut Yusuf Ad-Nawawi, dibolehkan kebolehannya tersebut karena didasari oleh dalil Al-Quran yang menyatakan bahwa Alkitab diistimewakan dalam muamalah dan ahli kitab yang termasuk kesempurnaan dalam Islam, yaitu sama-sama agama Nawawi. Ahli kitab pada zaman Nabi sudah dalam keadaan musyrik, namun Al-Quran tetap memperbolehkan pria muslim untuk menikahi perempuan ahli kitab kalau dihubungkan dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Sebagaimana telah disebut di atas, maka kebolehan menikahi perempuan ahli kitab dikatakan sebagai pengecualian terhadap keumpamaan Surah Al-Baqarah ayat 221 dilihat dari turunnya bahwa Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 yang mengisyaratkan boleh menikahi perempuan ahli kitab turun lebih akhir dibandingkan dengan Surah Al-Baqarah ayat 221. Dengan demikian hukum tetap berlaku, yaitu boleh menikahi wanita ahli kitab. Materi selanjutnya yaitu monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Yang pertama yaitu ada monogami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, monogami berarti sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri dalam jangka waktu tertentu. Dari takrib tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang beristrikan satu saja, itu tidak dua atau tiga, yaitu menganut monogami. Azas monogami telah ditetapkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu azas perkawinan dalam Islam. Tujuan untuk memberikan landasan dan modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Oleh karena itu, hukum azas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Yang kedua di sini ada poligami. Poligami yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan yaitu sistem perkawinan yang diperbolehkan untuk seorang laki-laki menikahi seorang wanita lebih dari satu. Namun dalam pembahasan kali ini cenderung untuk menggunakan istilah poligami untuk membahas yang dimaksud, yaitu poligami bermakna poligami yaitu suami beristri lebih dari satu, karena selain bisa
dibenarkan ke bahasan juga istilah tersebut sudah populer menyebutkan menyebar di masyarakat untuk laki-laki yang beristri lebih dari satu. Untuk selanjutnya yaitu nikah mut'ah. Kata mut'ah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain bakal yang sedikit dan barang yang menyenangkan. Pengertian ini sejalan dengan kata mut'ah yang terdapat dalam Al-Quran yang berarti bercampur atau bersenang-senang bersama istri dan pasangan, dan pemberian yang menyenangkan oleh suami kepada istri yang dicerai. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu memberikan satu mut'ah atau pemberian kepada mereka, orang yang mampu menuntut kemampuannya dengan orang yang miskin menuntut kemampuannya," yaitu pemberian atau menuntut patut yang memiliki itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 236. Untuk materi yang selanjutnya di sini ada khitan wanita. Menurut Al-Mawardi, khitan wanita adalah memotong kulit yang paling atas pada kulit kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagian jengger ayam, jengger jago. Yang wajib untuk dipotong adalah kulit bagian atas alat kelamin tersebut dengan tidak melepaskan potongannya. Tentang hukum khitan baik dari laki-laki maupun perempuan. Tentang hukum khitan baik bagi laki-laki maupun wanita, menurut Mahmud Shaltut, tidak terdapat nas yang dapat dijadikan pegangan hukum, maka hukumnya harus diusahakan dengan ijtihad. Salah satunya yang dapat dijadikan pegangan mujahid untuk menentukan hukumnya. Terdapat sebuah kaidah yang berbunyi, sesungguhnya membuat sakit orang yang masih hidup tidak boleh menurut agama, kecuali kalau dia kemaslahatannya yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menimpanya. Para fuqaha berbeda pendapat dalam merumuskan hukum khitan baik bagi laki-laki ataupun wanita. Perbedaannya itu sekali lagi karena tidak dapat nas yang tegas dan jelas. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai homoseksual dan lesbian. Secara bahasa, homoseksual berarti hubungan seks dengan pasangan yang sejenis baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi kemudian istilah homoseksual ini mengalami penyempitan makna, yaitu diperuntukkan untuk laki-laki, hubungan seks dengan laki-laki, yang dalam bahasa Arab disebut dengan liwat. Adapun hubungan seks sejenis antara perempuan dengan perempuan disebut dengan lesbian, yang dalam bahasa Arab disebut al-saha untuk pelaku homo, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Al-Syaukani. Dan hukum orang berpelaku homo dan dapat disampaikan dengan pelaku zina sulit untuk direalisasikan, sebab persyaratannya harus dapat menghadirkan 4 orang saksi. Untuk menghadirkan 4 orang saksi merupakan hal yang mudah. Walaupun memenuhi syarat saksi, permasalahannya adalah di negara kita tidak menganut hukum mati untuk para pelaku homo. Mengenai hukum lesbian, para ulama juga sepakat bahwa lesbian hukumnya haram. Kesepakatan itu didasari oleh nas Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa melihat aurat sesama jenis dan diserundukkan kulit atau sejenisnya dalam satu selimut kain hukumnya haram. Lesbian yang dilakukan oleh perempuan lebih sekedar menyentuh tetapi melampaui batas terjadi masturbasi, maka kalau bersentuhan saja diharamkan, apalagi lesbian. Nampaknya berdasarkan hadis ulama lebih cenderung
menggunakan kias, yaitu kias aulawi untuk menghukumi lesbi. Hadis tersebut berbunyi, janganlah pria melihat aurat pria lainnya, dan janganlah wanita melihat aurat wanita lainnya, dan janganlah bersentuhan seorang pria dengan pria lainnya di balik sehelai selimut, dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lainnya di balik sehelai selimut atau kain. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Adapun materi tentang zakat dan pajak. Dalam Islam, pajak dan zakat memiliki posisi yang sama pentingnya. Keduanya dapat dikatakan sebagai sumber dana potensial yang manfaatnya kembali kepada umat. Di Indonesia dikenal beberapa macam pajak seperti pajak bumi dan bangunan, pajak materai, pelabuhan, pajak radio televisi, pajak penghayatan, dan sebagainya. Terdapat beberapa unsur persamaan dan ditemui, dan dalam kedua macam tersebut kewajiban tersebut seperti dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi dalam hukumnya fikih zakat, yaitu yang pertama ada zakat dan pajak. Masing-masing merupakan kewajiban yang seharusnya dipenuhi dengan baik oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat. Hal ini diperkuat oleh firman Allah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Al-Quran An-Nisa ayat 59. Yang kedua, zakat dan pajak masing-masing diserahkan kepada lembaga yang berwenang. Untuk diserahkan kepada negara, dan zakat dapat diserahkan kepada lembaga pengelolaan zakat atau amil zakat. Bagi para pajak dan zakat masing-masing kedudukannya sama tidak mendapatkan imbalan zakat dan pajak. Masing-masing keduanya memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan politik. Di samping persamaan tersebut, di atas terdapat titik-titik perbedaan yang memisahkan antara zakat dan pajak. Di antaranya yaitu sebuah kewajiban antara lain. Yang pertama, zakat mengandung arti kesucian, tumbuh dan berkembang. Sedangkan pajak mengandung arti beban yang berat. Yang kedua, zakat merupakan rukun Islam dan termasuk ibadah yang harus diniatkan, sedangkan pajak tidak termasuk rukun Islam dan mengeluarkan tidak wajib atau dia niat. Yang ketiga, ketentuan hukum zakat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berlaku untuk semua umat Islam kapan dan di mana saja. Adapun pajak hukumnya ditentukan oleh penguasa dan hukumnya berlaku di negara saja. Yang keempat, di sini ada penerima zakat atau mustahik, sebuah ditetapkan oleh agama lebih bersifat khusus. Yang kelima, zakat bertujuan untuk membina spiritual, membersihkan harta, dan menabung, sifat bakhil. Sedangkan pajak terkadang hanya untuk mengeluarkan kewajiban saja. Yang keenam, kewajiban zakat bersifat tidak membebani karena sudah kewajiban yang dikeluarkan. Zakat semuanya bersifat produktif seperti tanaman yang tumbuh di sebidang tanah. Untuk materi yang selanjutnya, di sini ada penjualan di atas harga kontan karena kredit. Dalam praktek jual beli sangat diharapkan kemurahan hati para penjual untuk menolong pembeli yang tidak mampu membayar secara kontan dengan harga yang sama. Artinya pembayaran dengan harga kontan tidak berbeda dengan harga kredit. Misalnya, jika si A membeli sepatu dengan harga 100.000, tetapi karena dia tidak memiliki uang, si penjual memberikan tempo bulan misal dengan harga yang sama. Hal ini dilakukan oleh penjual karena tidak lain karena ingin menolong si pembeli. Maka hal itu diperlukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan jika orang beruntung itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Pembayaran barang dengan tempo atau utang
seperti di atas tidaklah menimbulkan masalah. Artinya sudah jelas kehalalannya karena tidak ada unsur riba di dalamnya dan tidak ada perselisihan di antara para ulama hukumnya. Seperti telah dijelaskan di muka bahwa yang menimbulkan masalah adalah penjual barang di atas harga kontan karena kredit. Cara yang tersebut berakhir ini dapat berarti pembayaran sekaligus dalam tempo waktu di depan sesuai dengan kesepakatan, dapat juga dicicil beberapa kali sesuai dengan kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Masalahnya sekali lagi adalah apakah kelebihan harga dari harga kontan karena kredit itu termasuk riba atau bukan. Dalam menjawab permasalahan di atas tampak terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama yang terbagi menjadi dua kelompok seperti dikutip oleh Dr. Yusuf Qarhawi dalam bukunya Al-Halal dan wal Al-Haram fi Al-Islam. Untuk materi yang selanjutnya di sini ada zakat hasil tanah yang disewakan. Kata zakat berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya suci, tumbuh dan berkembang, dan berkah. Makna zakat secara bahasa ini mencerminkan sifat zakat yang dapat mensucikan harta dan jiwa serta mengandung nilai positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan bagi si pemilik dan dimaslahatkan ekonomi bagi para mustahik sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya. Quran surah Asy-Syams ayat 9. Menurut syarah, para ulama mendefinisikan dengan harta tertentu yang wajib dikeluarkan sebagaimana sebagian kepada para mustahik. Adapun Syahik mendefinisikan zakat adalah suatu nama hak Allah yang harus dikeluarkan oleh manusia kepada fugara. Selanjutnya, Sabik menambahkan, dinamakan zakat karena berharap berkah mensucikan diri dan bertambahnya kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana kembalikanlah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Dari dua macam pengertian zakat seperti diungkapkan di atas dapat disampaikan bahwa zakat adalah kewajiban seorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya untuk memenuhi syarat untuk berzakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Zakat sering juga disebut sedekah karena tindakan itu adalah tindakan yang benar. Istilah zakat dalam Al-Quran sering sekali digandengkan dengan kata sholat. Ditemukan sebanyak 82 ayat menyelaraskan ini, mewujudkan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang sangat penting setelah perkara sholat. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi yang saya sampaikan terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.